Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom Meet kali ini terkait sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2025-2026. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah dan serta ustadz ustadzah yang berada di Zoom Meet hari ini, izinkan saya Agnia Widya Afina untuk memandu acara Zoom Meet pada hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, selanjutnya tilawah Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mutiara Hati, kemudian sambutan, selanjutnya yaitu adalah sosialisasi dan juga pemaparan oleh kurikulum serta kesiswaan, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu foto bersama doa dan penutup. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah tilawah Al-Quran. Untuk tilawah Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Ustadz Habib. Kepada Ustadz Habib kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mutiara Hati. Para hadirin dimohon berdiri. Sekolah Islam terpadu, Mutiara Hati Semarang. Semangat berjuanglah cipta mulia untuk agama, bangsa dan negara. Sinergi mendidik generasi muda, profesional berkualitas. Generasi Qurani berprestasi dan mandiri untuk Indonesia emas. Di sini menempa diri, belajar dengan sepenuh hati. SIT Mutiara Hati selalu di hati. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut masa depan gemilang.
Sekolah Islam terpadu, mutiara hati Semarang. Semangat berjuanglah cipta mulia untuk agama, bangsa dan negara. Sinergi mendidik generasi muda, profesional berkualitas. Generasi Qurani berprestasi dan mandiri untuk Indonesia emas. Di sini menempa diri, belajar dengan sepenuh hati. SIT Mutiara Hati selalu di hati. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut masa depan gemilang. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut generasi cemerlang. Bergeraklah, bersatulah, menggapai masa depan. Berjuanglah, bersiaplah, memimpin masa depan. Ayah Bunda, kami silakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dan pengumuman dari Kepala Sekolah SD IT Mutiara Hati Semarang yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Gitaria Oktavia SPDGR. Kepada beliau kami silakan. Jazakallah khairan kepada Ustadzah Ahnia. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Suara saya terdengar? Terdengar, Us. Ya, terima kasih. Terdengar, Us. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat pengurus Yayasan Mutiara Hati, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SDIT Mutiara Hati tahun ajaran 2025-2026, serta Ustadz Ustadzah yang senantiasa mendampingi dan terus membersamai putra-putri kita dengan penuh sabar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, Zat penggenggam jiwa manusia, yang senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan iman kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita bisa istiqomah di jalan kebenaran, di dinul Islam, yang semoga juga menghantarkan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan segala suri tauladan yang telah beliau ajarkan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang juga selamat di dunia dan juga di akhirat. Bisa mendidik putra-putri kita dengan penuh keimanan, dengan ruhiyah yang baik, karena sejatinya kita tidak hanya membesarkan secara fisik putra-putri kita, namun juga mengembangkan iman dalam dirinya agar senantiasa selamat. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah mendekati tahun ajaran 2025-2026. Hari Senin Ananda akan masuk pertama kali ke sekolah. Alhamdulillah liburan sudah usai, jadi lagunya bukan lagi libur telah tiba, tapi masuk sekolah telah tiba. Terima kasih sudah mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama 3 pekan lamanya sejak pengambilan rapot. Dan saya amati, Masya Allah, kegiatannya anak-anak di rumah bersama orang tua ataupun di luar rumah luar biasa, bervariasi. Jadi Bapak Ibu banyak yang mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh pemateri dulu saat sekolah orang tua secara online bersama Bapak Suratman, ya, bagaimana menciptakan liburan yang menyenangkan bagi putra-putri kita. Nah, alhamdulillah tiba waktunya kita untuk menghadapi keseharian yang luar biasa lagi bersama putra-putri kita, dan kita siapkan mental juga fisiknya anak-anak kita. Semoga hari pertama masuk sekolah ini anak-anak bergembira, semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Nah, Bapak Ibu pasti sudah menantikan siapakah guru-guru yang akan mendampingi putra-putri kita di tahun ajaran ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya insya Allah semua guru kita adalah guru yang terbaik yang Allah titipkan juga kepada kita semuanya untuk membersamai putra-putri kita. Jadi siapapun gurunya, kita harus ridho dan ikhlas. Itu di awal perlu kita camkan baik-baik. Insya Allah siapapun guru yang akan mendampingi putra-putri kita itu adalah yang terbaik untuk anak kita. Karena jika Allah tidak berkehendak, maka sampai detik ini saya tidak akan mengumumkan persis yang ada di slide. Pasti ada sesuatu hal yang menghalanginya. Tapi ketika sampai detik ini nanti Allah mudahkan untuk menampilkannya, berarti insya Allah itu adalah cara Allah untuk bisa ya menghadirkan pendamping yang terbaik untuk putra-putri kita. Jadi bisa disimak baik-baik ya, insya Allah di tahun ajaran ini juga kita memperoleh guru-guru baru gitu ya, nanti yang akan saya kenalkan. Izin share screen. Sudah tampak di layarnya Bapak Ibu semuanya? Sudah ya? Nah, insya Allah kami sebagai pendidik di SDIT Mutiara Hati berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Adapun jika dalam perjalanannya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon Bapak Ibu sampaikan saja kepada saya selaku kepala sekolah untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan kita sedang menyiapkan bersama calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Jadi bisa jadi di antara putra-putri kita kelak ada yang akan mengisi pos-pos penting di Indonesia ini yang akan membawa wajah bangsa Indonesia menjadi lebih cerah. Dan kita tidak boleh meng-underestimate ya anak-anak kita yang saat ini misalkan kondisinya belum sesuai harapan, kita harus tetap optimis bahwasanya suatu saat Allah akan berikan jalan kepada mereka untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka yang baik-baik, insya Allah Allah akan hadirkan kebaikan di sekitar kita. Tapi kalau kita sudah berburuk sangka kepada Allah atas takdir-takdir yang telah Allah berikan kepada kita, bisa jadi itu akan menjadi penghalang bagi diri kita untuk Allah hadirkan sesuatu hal kebaikan di masa yang akan datang. Mohon maaf, bisa dikondisikan tidak mencoret-coret layar. Iya, minta tolong admin untuk menghapus layar yang ada coretannya sebelum kita lanjutkan. Agar nanti di sesi berikutnya tidak terjadi hal demikian lagi. Minta tolong admin. Ya. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya SDIT Mutiara Hati Afwan Ustazah kita mute mic-nya. Mohon izin suara unmute, Ustazah. Ya, terima kasih. Ya, untuk SDIT Mutiara Hati berdiri sejak tahun 2014, kami menempati di gedung TKIT Mutiara Hati dengan jumlah peserta didik dulu waktu pertama kali 18 anak. Masya Allah saat ini di usia yang 11 tahun ya, sudah Allah berikan banyak keberkahan. Ini semua tidak terlepas dari doa-doa dan partisipasi kontribusi seluruh masyarakat, khususnya wali murid SDIT Mutiara Hati. Jadi kami sangat bersyukur Allah hadirkan panjenengan semua yang saat ini, Masya Allah ada yang putra sampai ke-4, masuknya SDIT Mutiara Hati semuanya. Jadi saat ini pun kepercayaan masyarakat ini menjadi suatu hal yang luar biasa bagi kami dan semoga sampai ke depannya. Visi sekolah kami yakni mewujudkan generasi Qurani berprestasi dan mandiri untuk Indonesia emas. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kita ingin menghadirkan sosok-sosok calon pemimpin bangsa dan misinya masih sama dengan sebelumnya.
dan struktur organisasi di sekolah kami. Ada saya selaku kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada 4 bagian. Nanti saya akan sampaikan guru dan staf serta organisasi kelas, yakni anak-anak kita tercinta. Walaupun sekolah dasar kita ajarkan mereka tentang organisasi juga, karena itu suatu model kerjasama bagi mereka di usia dini. Insya Allah, kepala sekolah saya masih diamanai yayasan dari tahun 2021 hingga saat ini. Tempat saya di Sekaran, RT 6 RW 4. Lalu wakil kepala sekolah bidang kurikulum sekaligus wali kelas 2A ada Ustadzah Sri Esti Wahyuningsi SPD. Beliau berumahnya di Watusari, Patemon. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Wali Kelas 3A ada Ustadzah Pariam SPD, biasa dipanggil Ustadzah Ari. Nah, ini yang mengurusi berbagai hal tentang kesiswaan. Bertempat di Rumah Tafid Apel Hijau, Pakintelan. Lalu di bidang Humas dan Media sekaligus guru PABP Islam ada Ustadz Ibadir Rahman, asalnya dari Boja, Kabupaten Kendal. Di bidang Sarpras sekaligus wali kelas 4B ada Ustadz Reo Chandra Gunawan SPD, asalnya dari Kalisidi Ungaran Barat. Di wali kelas 1A yang sudah diumumkan sejak TOT, temu orang tua kelas 1, sekaligus beliau koordinator humas di SDT Mutiara Hati, ada Ustadzah Dinariati Suciningsi SPD GR. Rumah beliau di Mangunsari, RT 1 RW 4 Gang Salah. Wali kelas 1B sekaligus staf bidang kesiswaan, beliau menangani tentang kesehatan fisik dan mental, kerjasama dengan lembaga psikologi dan juga puskesmas, serta lembaga-lembaga lain yang berkaitan. Ada Ustadzah Nindya Mirfatriana, sarjana psikologi, beliau bertempat tinggal di Geraha Mandiri Residence, Blok N16. Wali kelas 2B, beliau guru baru di sekolah kami, Ustadzah Novita SPDGR, asalnya dari Kendal. Di wali kelas 3B ada Ustadzah Dita Lestari SPDGR, beliau asalnya juga dari Kendal. Jadi banyak guru kami asalnya dari Kendal. Di wali kelas 3C sekaligus staf bidang kurikulum Kehasan SIT ada Ustadzah Hani Al-Amini SPD, beliau bertempat tinggal di rumah dinas SMP IT Mutiara Hati. Di wali kelas 4A bersama Ustadzah Ania Widya Afina SH, beliau bertempat tinggal di Gang Kenanga RT 4 RW 4 Danaren. Lalu ada di wali kelas 5A sekaligus sekretaris bidang Humas Media ada Ustadzah Mar'atus Sholikah SPD, biasa dipanggil Ustadzah Leha, asalnya dari Nongko Sawit. Dan di wali kelas 5B, sekretaris bidang kurikulum, Ustadzah Bari Rotut Takia SPD, biasa dipanggil Ustadzah Bari. Beliau masih kos di Jalan Rimba Bakti, Sriking. Lalu di wali kelas 6A, sekaligus staf bidang kesiswaan bidang pramuka SIT, ada Ustadzah Gayarti Stiana Putri SPD, Ustadzah Nana. Bertemu lagi anak-anak kelas 6A dengan Ustadzah Nana. Beliau tempatnya di Muntal Mangunsari. Dan di wali kelas 6B ada Ustadzah Ikawati Indra Kusmaningrum SPD, beliau bertempat di Muntal Pak. Berikutnya ada guru Al-Quran yang sekaligus mendampingi putra-putri di kelas 1A, ada Ustadzah Sri Agustiningsih. Beliau masih kos di Gang Cempaka Sari Timur 2 Sekaran. Dan guru Al-Quran, guru pendamping kelas 1B, koordinator tahfidz sekaligus penguji tahfidz surat mutkin. Jadi nanti di tahun ajaran depan bagi putra-putri yang ingin ujian mutkin yang ada di buku prestasi, nanti surah-surah mutkin itu apa saja ada di buku prestasi, anaknya siap, kemudian orang tua siap, Ananda mau ujian mutkin, nanti bersama Ustadzah Rosita Ayu Febriandini. Beliau baru saja menempati rumah baru di Warung Green Saganti Blok BC nomor 26 Desa Belanja Ungaran Barat. Lalu di pendamping kelas 2A ada Ustadz Muhammad An'aim Amir Al-Fatah SE, beliau bertempat tinggal di Patemon. Sebagai guru pendamping kelas 2B ada Ustadz Muhammad Fakih Islami, biasa dipanggil Ustadz Faiz ya.
Beliau bertempat tinggal di Manyaran, Semarang Barat. Dan di guru pendamping kelas 3A, sekaligus sebagai PJ Perpustakaan, ada Ustazah Anissa Hanafianti Ahmad, SSI, bertempat tinggal di Sekar Gading, Kalisegoro. Lalu ada pendamping di kelas 3B, staf bidang Sarpras, kampus Patemon, ada Ustadz Mustafa Ulin Nuha, SSI, Gang Kenari Patemon. Ini masih ngekos juga. Jadi banyak memang SDM kami, guru-guru kami masih lajang-lajang ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian guru pendamping kelas 3C masih sama dengan Ustadz Ahmad Yoga Tamis, Magister Hukum Keluarga ya. Bertempat tinggal di Sampangan Gajah Mungkur. Lanjut ada Ustadzah Layinatus Syifaan Najwa sebagai guru pendamping kelas 4A. Beliau adiknya Ustadz An'im, rumahnya juga Patemon. Di guru pendamping kelas 4B ada Ustadzah Laila Nurul Aini, biasa dipanggil Ustadzah Ella, rumahnya di Gang Muntal Asri, Mangunsari. Dan di guru Al-Quran, sekaligus guru pendamping kelas 5A, 3 tahun bersama Ustadzah Naila, ya, sekaligus beliau sebagai koordinator Kiroati, penguji kenaikan jilid di kampus Ngijo, asalnya dari Kendal. Dan guru Al-Quran juga sebagai pendamping di kelas 5B, guru baru ada Ustadzah Afidatul Husniyah, sarjana agama, biasa dipanggil Ustadzah Afidah, asalnya ini juga masih ngekos, ya Bu, Sukoharjo, Gunung Pati. Guru Al-Quran berikutnya di pendamping kelas 6A, sebagai koordinator media, jadi yang membuat flyer-flyer setiap hari, kecuali yang flyer syiar dan flyer kenaikan jilid dan sebagainya, itu tugas Ustadz Ibadi. Kalau beliau yang flyer-flyer kegiatan dan sebagainya, Ustadz Haryo Lutfi Sultoni Al-Qoribi, biasa dipanggil Ustadz Sultan. Rumahnya di Perum Greenwood, B3 nomor 10, Sadeng. Lalu ada guru pendamping kelas 6B sekaligus PJ layanan khusus yang dulunya dihandle oleh Ustadzah Ayu, sekarang dihandle Ustadzah Zulfa, asalnya dari Pakintelan. Lanjut, masih sama dengan Ustadz Eko sebagai guru PJOK, tapi kali ini beliau fokus mengajar di kampus Ngijo untuk kelas 4 sampai kelas 6. Rumah beliau di Perum Green Village nomor 39 Ngijo. Untuk guru PCOK kampus Patemon kelas 1 hingga kelas 3 ada Ustadz Ahmad Syarifuddin SPDGR, biasa dipanggil Ustadz Ahmad. Beliau sekaligus staf bidang Sarpras. Lanjut untuk guru bahasa Inggris bersama Miss Kirana Mega Rahmawati SPD yang asalnya dari Perumahan Mangunsari Asri. Beliau sekaligus penguji kenaikan jilid Kiroati kampus Patemon. Untuk guru bahasa Arab, guru PABB Islam di kampus Ngijo, nanti juga sebagai penguji kenaikan level tahfidz kampus yang Patemon bersama Ustadzah Eka Nur Hasanah SPD, asalnya dari Patemon. Dan Ustadz Muhammad Ikramul Hakimin SPD selaku guru bahasa Arab untuk kampus Ngijo, kemudian guru TIK untuk kelas 4 sampai 6 dan beliau sebagai staf bidang kesiswaan bagian ekskul dan lomba. Beliau bertempat tinggal saat ini di Ponpes An-Najma Banaran sekarang. Dan guru bahasa Jawa masih sama dengan Ustadz Harun Said Ar-Rasyid SS, dipanggil Ustadz Harun, dan ngekos di Patemon juga. Dan guru Al-Quran tadi yang sudah membacakan tilawah yang luar biasa, Ustadz Habib Nur Rahman MPD, sekaligus penguji kenaikan level tahfidz untuk kampus Ngijo, asalnya dari Mijen. Dan guru Al-Quran kami yang part-time ya, mensupport pembelajaran Quran kami ada Ustadz Fakih SK Asidki, masih ngekos di Gang Rimba Bakti Patemon, Semarang. Operator
sekolah kita yang senantiasa membuat berbagai surat-surat resmi sekolah ada Ustadzah Nur Hidayatul Isnaini SPD, ya, asalnya dari Bantardowo. Dan untuk tahun ini Ustadzah Yulaiha mengajukan cuti selama 2 tahun untuk membersamai putra-putrinya. Dan alhamdulillah Allah hadirkan 2 admin untuk keuangan kami, yakni ada admin keuangan dan bagian pembayaran dan juga bagian belanja. Untuk bagian pembayaran nanti bersama Ustadzah Siti Nurbaiti Sarjana Ekonomi, biasa dipanggil Ustadzah Eti, asalnya dari Patemon. Untuk admin keuangan yang bagian kami pembelanjaan sekaligus sebagai sekretaris bidang Sapras ada Ustadz Muhammad Abdul Tawab MH, ini kurang MH, mohon maaf di Bapak Ibu, MH. Jadi pas ya di Mutiara ya Ustadz ya, Sarjana Ekonomi Syariah dari Ngalian. Dan pejuang kebersihan kita di kampus Patemon ada Bu Riyati asalnya dari Kalisidi dan di Ngijo ada Bu Istiani asalnya dari Banaran. Nah, demikian untuk pemaparan SDM yang ada di sekolah kami. Nah, semoga Bapak Ibu nantinya bisa berkenalan lebih jauh lagi saat memasuki tahun ajaran baru 2025-2026. Untuk selanjutnya, Pak Ibu, saya akan menampilkan tentang layanan khusus. Ya. Nah, kemarin sudah banyak yang menanyakan, Ustazah, layanan khususnya yang catering masih jalan tidak? Gitu, insya Allah masih. Ya. Mohon waktunya sebentar, sejenak. Ya. Layanan khusus di sekolah kami masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, yakni ada catering makan dan kudapan, insya Allah. Ini contoh gambar-gambarnya untuk catering anak-anak kita ya. Biayanya juga masih sama. Kemudian untuk Quran Plus khusus kelas 1 dan 2. Yang ini hanya khusus kelas 1 dan 2 untuk tambahan Al-Quran bagi anak-anak yang membutuhkan untuk percepatan dan juga untuk pemantapan materi. Biayanya 120.000 per bulan. Nah, kemudian kami biasanya juga dikalkulasi di akhir bulan sekiranya ada berapa pekan pertemuan efektifnya. Jadi ini biaya 120.000 per bulan ini sudah yang maksimal. Untuk antar jemput kami masih bersama Bapak Junari ya. Dan mohon doanya ataupun supportnya gitu ya. Semoga SDT Mutiara Hati kalau memiliki armada sendiri gitu ya. Insya Allah sudah kami alokasikan APBS secara bertahap sesuai kemampuan sekolah gitu. Untuk biayanya masih sama nggih Bapak Ibu semuanya untuk antar jemputnya. Jika hanya sekali antar, hanya antar saja atau jemput saja per bulan 175 dan ketika antar jemput 300.000 per bulan. Biaya juga akan menyesuaikan jauh dekatnya jarak rumah ke sekolah. Biasanya akan disurvei dulu dari Pak Junari karena beliau akan mengkalkulasi waktu sekiranya anak-anak hadir ke sekolah itu tidak terlambat. Jadi tidak bisa menerima semua yang mendaftar. Kami survei terlebih dahulu. Dan biasanya hanya yang terdekat area sekolah gitu, kelurahan yang dekat dengan area sekolah. Untuk berikutnya ada majalah Cilekba. Ini di sini beberapa karyanya peserta didik kami juga dimuat di majalah ini dan aktivitasnya banyak ya di majalah ini, terutama untuk anak-anak kelas bawah itu sangat menarik gitu. Nah, demikian untuk layanan khususnya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk program nanti yang mengenai kesiswaan maupun kurikulum serta ada yang terbaru juga ya.
admin bisa menyiapkan yang video Sikopin? Di pembayaran tahun ajaran depan, kami dari Yayasan Mutiara Hati sudah bekerja sama dengan aplikasi keuangan Sikopin, yakni Bapak Ibu bisa membayar non-tunai dan juga memantau pembayarannya lewat online, ya, lewat web Sikopin. Jadi kami tidak lagi mencetak kartu pembayaran. Dan nanti Bapak Ibu akan memperoleh notifikasi dari WA Blast-nya, ya, dari WA Blast-nya dari Sikopin. Nah, mari kita simak bersama-sama videonya. Panduan pembayaran tagihan sekolah secara online dari Sikopin. Buka browser Chrome pada laptop atau handphone Anda, lalu ketik www.sikopin.id. Kemudian ketik nama sekolah, kemudian pilih nama sekolah. Silahkan login menggunakan NIS dan tanggal lahir siswa. Setelah berhasil masuk, pilih menu transaksi pembayaran, klik lanjut. Pilih tagihan yang akan dibayarkan, bisa lebih dari satu tagihan, dengan klik tombol aksi. Masukkan nilai nominal yang ingin dibayarkan, kemudian klik tambah. Periksa kembali detail tagihan yang akan dibayarkan. Jika sudah yakin, silahkan klik bayar. Silahkan melakukan pembayaran dengan cara transfer sesuai dengan panduan yang muncul di layar aplikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk tadi penampilan videonya dari admin. Nanti Bapak Ibu bisa update pembayarannya putra-putri di web tersebut. Tidak perlu banyak nanti cross-check ke WA bendahara kami, karena WA bendahara juga aktifnya hanya di jam-jam kerja, nggih. Insya Allah semoga membantu bagi Bapak Ibu. Untuk yang tabungan kurban dan juga tabungan reguler belum difasilitasi di aplikasi tersebut, jadi nanti kami masih menyediakan bukunya untuk anak-anak. Dan alhamdulillah terima kasih di program penyembelihan hewan kurban kemarin, beberapa wali murid banyak memanfaatkan tabungan ini. Jadi untuk menyempurnakan itu ya, contohnya Mas Arfi ya, Mas Arfi kelas 2A yang sekarang naik 3A, itu kemarin ambil buku tabungan kurbannya untuk berkurban, Masya Allah. Semoga yang putra-putri lain juga bisa mengikuti jejaknya Mas Arfi dan teman-teman lainnya yang kemarin sudah, Masya Allah ya, menabung untuk kurban. Kita latih anak-anak kita, biar tidak banyak jajan di luar, tapi jajannya itu langsung untuk kurban, Masya Allah ya. Begitu. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila kami dalam memberikan pelayanan yang tahun ajaran masih banyak kekurangan. Dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru ya sebagai wali murid di SDIT Mutiara Hati. Dan semoga disambut hangat untuk seluruh FSK nih Bapak Ibu semuanya, karena Masya Allah datangnya dari berbagai pelosok daerah di Indonesia ya, ada yang dari Tangerang, ada yang dari macam-macam gitu ya, Jawa Timur dan sebagainya. Karena ditugaskan di Gunung Pati gitu ya. Kita sambut dengan sukarela karena setiap orang Insya Allah punya hak untuk belajar. Saya tutup dulu untuk pemaparan dari kepala sekolah. Nanti akan dilanjutkan oleh kurikulum dan kesiswaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Mutiara Hati Semarang. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan dari bidang kurikulum. Untuk pemaparan dari bidang kurikulum akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Sri Hesti Wahyuningsih.
Pada yang bertugas kami persilahkan. Bagaimana Ustazah Hesti? Suara saya terdengar nggih Ustazah Agnia? Ya, terdengar Ustazah. Alhamdulillah. Paparan saya juga sudah nampak nggih? Sudah. Alhamdulillah nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, menyimak bersama. Tadi sudah ada informasi-informasi dari ustazah kita terkait sekolah nggih. Mohon izinnya untuk kami menyampaikan terkait kurikulum yang akan kita gunakan untuk di tahun ajaran ini. Tadi sudah disampaikan visi misi untuk dari sekolah, insya Allah ini sebagai panduan kami untuk menyusun kurikulum ya Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kurikulum yang digunakan di SDIT Mutiara Hati memadukan untuk dua kurikulum ya. Ada kurikulum nasional dan kurikulum khas yang SIT. Nanti kami akan jabarkan hal-hal yang berkaitan dengan keterpaduannya. Bapak Ibu, untuk kurikulum nasional untuk yang tahun ajaran ini untuk SIT Mutiara Hati masih menggunakan kurikulum Merdeka nih Bapak Ibu dengan beberapa nanti ada menyesuaikan dengan yang diarahkan oleh pemerintah. Nah, berikut untuk keterpaduannya untuk kurikulum khas SIT saya sampaikan terlebih dahulu. Ada tahsinul Quran dan tahfidzul Quran, yang kemudian tahsinul Quran kita menggunakan qiraati, metode qiraati nih Bapak Ibu. Untuk misalkan Ananda di rumah, kami harapkan juga mengikuti dengan metode yang sama agar anak itu akan selaras untuk perkembangannya untuk tahsinul Qurannya. Kemudian untuk kurikulum khas SD yang lain ada pendalaman agama Islam yang nanti kita sebut BPI. Kalau yang Bapak Ibu yang kelas 2 sampai dengan kelas 6, tahun ajaran kemarin kita menggunakan istilah BISA, Bina Pribadi Islam. Untuk yang tahun ini kami gunakan BPI nih Bapak Ibu semua, agar nanti ketika ada jadwal ada jam BPI, artinya tentang Bina Pribadi Islam. Kemudian ada bahasa Arab, bahasa Inggris, pembiasaan ibadah, penanaman karakter pribadi Islam. Untuk yang intrakurikuler, ini seperti yang di sekolah-sekolah yang lain, ya, kami tetap memasukkan di dalamnya. Untuk yang, mohon maaf, untuk yang dari kelas 3 sampai dengan kelas 6, nanti ada
satu mata pelajaran, mohon maaf belum tertuliskan di sana, ada IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, gitu ya. Jadi nanti ada materi tentang IPA dan IPS. Kemudian kokurikulernya ini ada namanya program bintang atau Bina Tunas Bangsa. Di dalamnya ada pertemuan pekanan, kemudian outing kelas, kemudian ada bulan karakter, dan nanti ada festival anak solih. Kemudian nah ini ada ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan, nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh tim kesiswaan. Gitu. Untuk yang wajib ada pramuka dan PPI. Kemudian untuk yang program tahun ini ada tentang literasi digital untuk siswa. Untuk yang TIK ini alhamdulillah sudah berjalan di tahun kemarin, yaitu mempelajari Microsoft Office dan Google Workspace khusus untuk kelas 4 dan kelas 6 sampai dengan kelas 6. Nanti akan penggunaan Chromebook. Kalau misalnya Ananda di rumah memiliki fasilitas laptop, nanti kami monggo dipersilahkan untuk bisa membawa agar lebih memudahkan. Dan insya Allah keduanya akan seiring untuk bisa disampaikan ke anak-anak sama-sama. Kemudian ada KKA, ini Bapak Ibu, atau coding dan kecerdasan artifisial yang memang tahun ini mulai digaungkan oleh pemerintah, begitu nggih. Ini tapi untuk yang di Mutiara Hati khusus hanya untuk kelas 5 saja. Nanti show akan dipaparkan secara teknisnya oleh tim kesiswaan karena nanti akan waktunya sama dengan ekstrakurikuler ya. Sedangkan untuk yang TIK nanti masuk dalam jadwal pembelajaran yang regulernya. Nah, untuk hari dan waktu belajarnya Bapak Ibu, 5 hari belajar Senin sampai dengan Jumat. Kemudian akhir pekan adalah kegiatan akademik di rumah. Insya Allah nanti Ananda akan dibekali dengan buku penghubung untuk ini ya, dan akhir pekan akan ada di sana. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa bersama-sama mendampingi Ananda terkait kegiatan akademik. Insya Allah sudah ada kegiatan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan kelasnya masing-masing Bapak Ibu sebagai panduan. Kemudian untuk yang waktunya untuk hari belajar dari Senin sampai dengan Jumatnya. Ini ada 3 matriks nih, matriks untuk waktu belajarnya. Kelas 1 dan 2 untuk Senin dan Jumat berangkat. Ini dari kelas 1 sampai 6 ya, non sewu. Senin dan Jumat masuk di pukul 6.45, sedangkan Selasa sampai Kamis masuk pukul 7 nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang kemarin kelas 2 sampai kelas 6, kalau 6.45 baik kampus 1, kampus 2, anak-anak sudah siap berada di halaman sekolah ya, untuk melakukan upacara atau apel pagi dan juga majelis pagi di hari Jumat. Ya, Bapak Ibu mohon bantuannya juga untuk bisa sounding ke anak-anak agar di 6.45 sudah bisa siap berada di sekolah. Sedangkan untuk Selasa sampai dengan Kamis, Bapak Ibu, kegiatannya dimulai dari pukul 7 nih, untuk majelis paginya. Nah, ini nanti akan ada perbedaan di jam kepulangan Ananda. Khusus untuk kelas 1 dan 2, nanti kepulangannya di pukul 13.15. Ini karena kelas 1 nanti mohon bantuannya Ayah Bunda, Bapak Ibu, untuk yang kelas 1 karena memang baru peralihan dari PAUD, untuk yang ke SD, nanti mulai disounding, barangkali terbiasa jam 11 itu sudah pulang ke rumah, ini pulangnya pukul 13.15 begitu. Untuk kelas 3 ini pulangnya untuk di Senin sampai dengan Kamis pukul 14.15. Sedangkan kelas 4 sampai dengan kelas 6 sampai dengan pukul 14.30. Sehingga untuk yang kelas 3 ini kami arahkan 14.15 agar ada 15 menit untuk Ananda untuk peralihan yang untuk ke ekskul pilihan ya, yang karena kondisinya memang tempatnya berada di kampus 2, disentralkan di sana, fokuskan di sana. Begitu Bapak Ibu. Nah, karena tadi ada kurikulum khas yang SIT, salah satunya adalah tahfidzul Quran. Targetnya untuk yang di SPIT Mutiara Hati ada 5 juz Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan ya anak-anak kita, Nanda untuk bisa mencapai capaian tersebut.
Kemudian ini ada target dari CSIT. Jadi karena di SIT Mutiara Hati itu juga tergabung dalam CSIT, kami juga menyampaikan tentang target CSIT minimal Ananda sampai dengan lulus nih Bapak Ibu itu 2 juz untuk mempunyai bekal hafalannya. Nah, di tabel yang kami tampilkan Bapak Ibu, itu ada nanti itu untuk target tiap kelasnya per semester ya, dan juz yang kemudian menjadi fokusnya. Nanti akan diselaraskan dengan tahfidz klasikalnya yang di masing-masing kelas Bapak Ibu untuk ada level 1 sampai dengan level 10 ya. Jadi untuk setiap level yang digunakan di tahfidz untuk tahfidz kelas tahfidz itu ada satu levelnya itu adalah setengah juz Bapak Ibu. Setengah juz, sehingga harapannya anak-anak bisa mencapai satu semester itu mendapatkan hafalan itu setengah juz. Di sini sudah ditampilkan, insya Allah nanti juga akan kami sampaikan, informasikan juga di buku prestasi Ananda. Kemudian urutan juz yang akan dihafalkan anak-anak dari juz 30, 29, kemudian 27, 28. Kenapa tidak urut? Ini ada historinya bahwa di angkatan pertama dulu ketika kami urutkan di juz 28 Bapak Ibu, ternyata ada cukup banyak kendalanya, untuk progres hafalannya pun juga cukup lama, sehingga kami berikhtiar untuk mengambil juz 27 dulu dengan karakter panjangnya ayat itu hampir mirip dengan yang juz 30 dan 29. Sedangkan 28 satu ayat itu kan cukup panjang, jadi kami coba untuk yang ambil untuk yang karakteristiknya yang hampir sama. Dan seterusnya. Gitu ya. Untuk nanti kalau misalnya ada Ananda yang Masya Allah misalnya sudah sampai level 10 di kelas 3 ataupun kelas 4 misalnya, atau bahkan mungkin kelas 2, nanti akan dilanjutkan ya Bapak Ibu langsung di juz 1, 2, dan seterusnya. Jadi 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Tuh. Nah ini Alhamdulillah untuk yang tiap angkatan Bapak Ibu untuk capaian tahfidz tertingginya seperti yang ada di diagram. Untuk yang tahfidz nanti ada beberapa penilaian untuk yang masuk ke target tadi ya. Untuk yang tahfidz Bapak Ibu nanti ada penilaian surah, kenaikan surah, kemudian ujian level 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada nanti penilaian yang surah mumtaz begitu ya, nanti ada sendiri. Untuk yang tahun ini ada sendiri nanti, dan ada panduannya insya Allah surah-surah apa yang akan diujikan, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan Ananda dan juga untuk bisa siap untuk mengikuti program tahfidz tersebut. Nah Bapak Ibu, ini ada tentang yang qiraati sebagai salah satu metode yang digunakan dalam tahsinul Quran untuk membantu Ananda bisa membaca dan memperbaiki bacaan. Ini target-targetnya di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bapak Ibu, untuk yang kami harapkan kalau dari tabel ini adalah anak-anak itu satu semester bisa lulus satu jilid ya. Nah, untuk yang di tahsinul Quran ini yang ada qiraati, nanti ada penilaiannya adalah penilaian kenaikan halaman, kemudian ada kenaikan jenjang, nanti ada sendiri pembagiannya, kemudian ada kenaikan jilid gitu. Nah, untuk yang qiraat ini ada jilid-jilidnya ya Bapak Ibu semua. Untuk yang kelas 2 sampai dengan kelas 6 sudah pernah kami sampaikan, dan kelas 1 pun sudah pernah kami sampaikan saat TOT juga. Untuk yang capaian anak-anak yang memiliki ijazah qiraati di masing-masing ini alhamdulillah ada 10 ke atas ya. Kemudian ini untuk hafalan hadis Bapak Ibu, kami gunakan untuk yang di SIT Mutiara Hati menggunakan hadis arba'in nggih. Dari saat ini tidak urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kami ambil sesuai dengan yang ada di SKL SIT, dan kami bagi lagi menjadi tiap kelas dan per semesternya. Jadi satu semester Ananda diharapkan sudah bisa menghafalkan satu hadis. Insyaallah.
Kemudian untuk yang hafalan doa, ini juga sama Bapak Ibu, targetnya Ananda mendapatkan hafalan doa tiap satu semesternya satu doa yang kemudian kami programkan untuk Ananda bisa menghafalkannya. Ini apa, Bu? Kemudian Bapak Ibu, ini ada hari karakter. Kalau yang ini berapa? Market Day yang biasa ditunggu anak-anak, nggih, Market Day di hari Jumat. Kemudian ada Jumat bersih, Jumat sehat, kemudian pramuka, so di hari Jumat ya Bapak Ibu, kemudian tahfidz klasikal, kemudian ada life skill yang biasanya kita juga gabungkan dalam program BPI, gitu nggih. Kemudian ini ada bina pribadi Islam, nah kemudian ada kelompok kecil dan juga kelompok besar untuk yang adik-adik kelas bawah. Nah, yang tadi ya saya sampaikan terkait program yang Mutiara, jadi ada kegiatan pekanan, outing kelas, ya biasanya ini ditunggu anak-anak nih, outing kelas. Ya. Kemudian ada bulan karakter dan festival anak soleh. Insya Allah ini untuk mencakup semuanya, ya, baik dari sisi akademik dan akademik untuk program Mutiara. Nah, untuk terkait evaluasinya Bapak Ibu, untuk evaluasi sendiri nanti ada terdiri dari untuk waktunya secara waktu, harian atau dan akhir semester, dan semuanya menilai terkait akademik dan akademik. Untuk non akademik sendiri, nah ini untuk yang non akademik dan akademik akan ada kegiatan sumatifnya, nggih. Yang untuk akhir semester nanti menggabung ada dua, non akademik dan akademiknya. Ada jadwalnya sendiri. Non akademik yang akan diujikan adalah tahfidz, qiraati, doa harian, praktek wudhu dan sholat, kemudian hadis, dan karakter building. Nanti karakter building akan diambil dari semua rangkaian kegiatan dari BPI itu sendiri. Untuk yang terbaru untuk di tahun ajaran ini ada untuk penilaian hadis ya Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan untuk target-targetnya. Kemudian yang akademik semua mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian formatif nanti lebih kepada guru, nanti ada open kali setiap akhir pembelajaran, dan sumatif. Nah, yang perbedaan untuk yang di tahun ajaran ini, untuk sumatif yang terjadwal nanti ada di akhir semester. Untuk yang sumatif akhir bab atau materi nanti kita akan mengikuti jadwal di tiap guru pengampunya, ya, guru mata pelajaran. Jadi tidak ada sumatif tengah semester nih Bapak Ibu seperti yang tahun ajaran kemarin, tapi masuknya nanti di sumatif akhir bab atau materi yang jadwalnya akan diinfokan langsung oleh guru pengampu masing-masing mata pelajaran. Kak dulu. Oke, insya Allah itu untuk yang paparan dari kurikulum Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa menjadi panduan Bapak Ibu secara umum. Nanti akan ada beberapa tools juga untuk kaitannya kurikulum tadi yang memadukan antara kurikulum khas SIT dan juga yang kurikulum nasional, menggunakan kurikulum merdeka. Untuk yang kaitannya kurikulum khas nanti ada buku penghubung, di sana menjadi kuncinya kita untuk saling bekerja sama Bapak Ibu semuanya. Begitu, insya Allah dari kurikulum demikian. Mohon maaf jika masih ada kurang dan salahnya. Jadi saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada MC Ustadzah Lia. Kami silakan. Monggo Ustadzah. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ustadzah Hesti. Untuk ayah, bunda, dan juga para hadirin sekalian, pertanyaan nanti akan ada di akhir ya. Jadi apabila ada yang ingin bertanya, kami siapkan untuk sesi tanya jawab di akhir. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan oleh bidang kurikulum, oleh bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ari SPD. Kepada yang bertugas kami silakan. Baik, terima kasih Ustadzah Nia. Apakah suara saya terdengar Ustadzah? Ya. Sudah terdengar Ustadzah. Ya, terima kasih Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, di sini saya mewakili dari tim kesiswaan, ingin memaparkan terkait kegiatan kesiswaan selama 1 tahun ke depan seperti itu. Nah,
Untuk kesiswaan sendiri merupakan bagian dari sekolah yang bertanggung jawab terkait kegiatan siswa, nggih, terutama siswa yang berada di lingkungan sekolah. Adapun bagian dari kesiswaan sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pengenaan seragam peserta didik, kemudian kegiatan pekanan peserta didik, kemudian kegiatan lomba-lomba untuk peserta didik. Selanjutnya ada kegiatan ekskul, kemudian kegiatan ke-UKS-an dan BK, serta yang terakhir yaitu tata tertib. Yang pertama, seperti tahun kemarin, nggih, untuk pengenaan seragam, nggih, seragam merah putih ini masih dipakai Ananda di hari Senin dan hari Kamis. Untuk hari Senin sendiri, Ananda itu memakai atribut lengkap, mulai dari topi, dasi ini untuk Arija, nggih, karena untuk Anissa sudah include sama jilbabnya. Kemudian ikat pinggang, kaos kakinya pun berwarna putih, serta sepatu hitam. Untuk hari Kamis, Ananda tidak memakai topi, tapi memakai peci. Kemudian untuk seragam batik JSIT, ini dikenakan Ananda di hari Selasa. Untuk Arijal, mengenakan peci juga. Kemudian di hari Rabu, Ananda memakai seragam khas SDIT Mutiara Hati, yaitu seragam kota ungu. Untuk hari Rabu dan hari Selasa, ini Ananda bebas mau memakai kaos kaki, kemudian sepatu pun juga berwarna bebas, tidak harus hitam, seperti itu. Kemudian untuk baju adat Semarangan dikenakan Ananda di pekan pertama hari Kamis. Jadi sebulan sekali baju adat ini akan dipakai Ananda, nggih, setiap hari Kamis di pekan pertama. Kemudian untuk seragam olahraga ini dikenakan oleh Ananda saat Ananda ada jadwal pelajaran PJOK. Kemudian untuk seragam pramuka ini dikenakan oleh Ananda saat hari Jumat. Atributnya pun juga harus lengkap, mulai dari topi, hasduk, kolongannya, kemudian ikat pinggang, kaos kaki berwarna hitam, kemudian sepatunya pun berwarna hitam. Ini nanti untuk siaga dan penggalang silahkan disesuaikan, ya, untuk topi dan kolongannya. Kalau untuk siaga nanti berwarna hijau, yang penggalang berwarna merah untuk kolongannya. Yang selanjutnya ada kegiatan pekanan peserta didik. Nah, ini setiap pekan akan dilaksanakan oleh peserta didik, ya. Yang pertama ada kegiatan upacara dan apel. Untuk terkhusus kampus 1, untuk petugas upacaranya nanti sudah dimulai dari kelas 2. Jadi insya Allah nanti peserta didik kelas 2 akan berlatih untuk menjadi petugas upacara. Kemudian untuk kegiatan market day, seperti biasa, dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini nanti pun untuk penjual juga dimulai dari kelas 2. Untuk jadwalnya seperti apa, insya Allah nanti akan di-share, ya. Kemudian selain itu juga ada kegiatan Jumat Sehat, seperti senam, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Kemudian ada Jumat Bersih, ini nanti peserta didik bergotong royong, bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan ada kegiatan Jumat Literasi. Untuk Jumat Literasi ini nanti, Ananda akan dihimbau untuk membawa buku, ya, dari rumah untuk dibaca bersama-sama saat di sekolah. Untuk kegiatan yang berikutnya yaitu lomba-lomba, di mana kesiswaan pun juga mengawal kegiatan lomba baik akademik ataupun non-akademik, lomba dari kedinasan ataupun dari non-kedinasan. Ini pun untuk teknisnya nanti juga sama, nggih. Dari kesiswaan mencari peserta didik yang potensial untuk mengikuti kegiatan lomba, kemudian kita meminta izin kepada orang tua, jika diizinkan kita lanjut ke peserta didiknya, jika berkenan, insya Allah kita lanjutkan ke pembinaan sampai hari H lomba, seperti itu. Jadi nanti ayah bunda yang mungkin merasa, Ustadzah anak saya potensi di ini, jika ada lomba ini, bisa diikutkan ya Us, seperti itu. Jadi nanti silahkan bisa dikomunikasikan ke guru kelas atau langsung ke kesiswaan. Ya, yang kegiatan berikutnya yaitu ada ekskul. Untuk ekskul tahun ajaran 2025 tahun 2026, seperti biasa masih ada ekskul wajib sama ekskul pilihan, nggih. Seperti tadi yang disampaikan oleh kurikulum, ekskul wajibnya itu ada kegiatan pramuka untuk kelas 2 sampai kelas 6. Ini setiap hari Jumat masuk ke kegiatan KBM. Kemudian ada ekskul TIK, ini nanti untuk kelas 4 sampai kelas 6, dan ada tambahan ekskul coding. Nah, untuk coding ini sendiri nanti khusus kelas 5, di mana pelaksanaannya pun di luar KBM. Jadi seperti ekskul pilihan pelaksanaannya, pukul 15 sampai 16.30. Kemarin sesuai dengan kesepakatan dari kesiswaan, kita sudah menentukan hari ekskulnya. Untuk coding sendiri,
khusus kelas 5 itu di hari Senin. Kemudian yang ekskul pilihan ini untuk kelas 3 sampai kelas 5 ada pencak silat di hari Selasa, cooking class ada di hari Selasa, panahan di hari Selasa, rebana di hari Rabu, ICD di hari Rabu, karate di hari Kamis, dan futsal di hari Kamis. Ini nanti untuk peminatan ekskul, insya Allah dari kesiswaan akan ada sosialisasi terlebih dahulu ke peserta didik, supaya peserta didik itu bisa memilih ekskul mana yang akan dipilih untuk kegiatannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kegiatan ke-UKS-an dan BK. Untuk kegiatan ke-UKS-an sendiri ini ada beberapa, diantaranya ada BIAN, yaitu Bulan Imunisasi Anak Nasional, seperti contohnya imunisasi DT atau TD untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian ada pengukuran BB dan TB, ini nanti setiap 1 semester dilaksanakan sekali untuk update data juga. Kemudian yang BK, kegiatannya seperti sosialisasi anti-bullying dan asesmen psikologi dan konseling. Nah, mungkin itu dari kesiswaan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Sekian dari saya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ustadzah Ari. Untuk selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kepada ayah bunda yang ingin bertanya terkait kurikulum ataupun kesiswaan dan hal lainnya, boleh dimulai untuk bertanya dari sekarang. Baik, kepada Bunda Fitria. Boleh bertanya secara langsung, Bunda? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Ini saya izin bertanya mengenai kurikulum, G. Untuk pencapaian kiroati, kalau misalnya gitu dari Ananda, karena sudah ngaji di luar untuk pencapaian kiroatinya, misalnya sudah mencapai jilid 3 misalnya. Apakah pas masuk sekolah SD IT Mutahhariyat itu melanjutkan jilidnya atau diulang dari jilid 1 lagi gitu? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Bunda. Langsung saja dijawab oleh Ustazah Hesti ya, selaku bidang kurikulum. Kepada Ustazah Hesti, kami silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Fitria. Begini Bun, untuk yang kaitannya kelas 1, kalau kemudian Ananda berasal dari yang Mutiara Hati, kemarin kan sudah ada ujian dari Korcam, kalau nggak salah di akhir kelas 1, itu kan sudah ada ijazahnya, nanti bisa ditunjukkan kepada PJ Kiroati untuk dan juga guru kelasnya agar bisa dilanjutkan. Sedangkan untuk yang dari luar Mutiara Hati dan kemudian mengikuti TPQ, TPQ yang ada di sekitar rumahnya, maka nanti kami sesuaikan terlebih dahulu dengan hasil observasi terakhir yang ketika Ananda saat mendaftar menikah, ketika jadi mulai startnya dari hasil observasi yang dari luar Mutiara Hati, Bapak Ibu dan berarti Bunda Fitria. Nanti startnya dari sana, kemudian kalau misalnya di rumah sudah ikut TPQ, nanti kita akan coba cek kembali bagaimana capaian Ananda, artinya kondisi Ananda, apakah memang sudah bisa sampai dengan tersebut atau nanti bisa mengikuti ritmenya. Kalau Ananda misalkan kemarin saat observasi itu di jilid 2 misalkan, ternyata ikut TPQ sudah jilid 3. Nah, artinya Ananda sudah punya bekal yang baik ketika di TPQ, nanti akan di sekolah akan semoga bisa menjadi supportnya. Jadi nanti selesaikan dulu jilid 2 ketika di sekolah sampai dengan kenaikan jilidnya, sembari monggo tidak apa-apa mengikuti TPQ yang ada di luar sekolah. Namun untuk rule-nya untuk ketika untuk di sekolah kiroatinya berarti sesuai dengan yang tadi capaian terakhir yang ketika diobservasi, atau kemudian kalau yang dari Mutiara Hati sudah ada ijazahnya dari ijazah ya, sertifikat kalau salah, sertifikat dari pengujian kiroati yang terakhir begitu. Ya.
Begitu pula dengan Bapak Ibu semuanya, tidak masalah ketika panjenengan ikuti TPQ, Ananda ikuti TPQ nggih. Semoga itu menjadi bekal, justru Ananda akan lebih cepat ketika capaian qiraatnya di sekolah. Jadi untuk yang di sekolah nggih mengikuti pembelajaran yang di sekolah nggih Bapak Ibu. Begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi nggih. Nggih, matur nuwun Ustazah. Sami-sami Bu. Baik, untuk penanya selanjutnya, apakah Ayah Bunda ada yang ingin bertanya? Baik, ada dari Bunda Shirin. Kepada Bunda Shirin, kami silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya ini untuk antar jemputnya. Ini pendaftarannya melalui siapa nggak? Terus pembayarannya itu bisa include di via Sikopin itu atau di luar itu. Terus saya mau tanya juga untuk kelas 1 berarti belum ada ekstrakurikuler ya? Mohon izin menjawab nggih, Bunda. Terkait layanan khusus untuk pendaftaran, nanti insya Allah akan ada seperti pollingnya nggih untuk kemudian atau kemudian ada informasi lebih lanjut dari yang sekarang. Nanti monggo bisa ditunggu di grup kelasnya, WA grup kelasnya masing-masing, atau nanti bisa komunikasi dengan wali kelas jika mau kok belum ada informasi terkait layanan khusus, maka kan nanti bisa saling komunikasi mohon. Untuk yang tadi setahu saya pembayaran masih belum sampai dengan di sana, nggih, belum masuk ke Sikopin. Nanti ada atau nanti kita coba barangkali ada update terbaru lagi akan disampaikan. Kemudian tadi yang ketiga, napa nggih Ustazah Agnia, mohon maaf. Bisa diulang dulu pun yang kelas 1 berarti belum ada ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan itu nggih? Yes, ya. Terkait ekstrakurikuler Bapak Ibu, nanti akan dimulai untuk dari anak kelas 3 nggih. Jadi kelas 1 dan 2 belum ada ekstrakurikuler, cuman untuk layanan yang kaitannya Quran Plus untuk yang kelas 1 dan 2. Nanti pun pendaftarannya ditunggu informasi lebih lanjut setelah kegiatan sosialisasi ini. Begitu. Jadi belum ada ekstrakurikuler nggih. Jadi baru mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas Oke, makasih Ustazah. Sami-sami. Izin bertanya Ustazah. Baik, silakan. Dari kesiswaan mungkin ya, terkait dengan seragam Semarangan. Untuk tahun lalu dan tahun ini, sekolah kan sudah menetapkan warna biru ya. Adapun yang sebelumnya memang belum ada keputusan untuk memakai warna biru ini. Nah, kami dari anak didik, mulai dari kelas 3 ke atas ini mungkin kan belum ada ketetapan seperti memakai warna biru. Untuk saat ini, kelas 1 dan 2 kemarin, kami dari kelas 3 yang sekarang naik kelas 3 itu memakai warna yang lain di luar biru. Apakah masih bisa memakai yang sebelumnya? Kalau di kelas 3 itu warna pink, marun, dan hitam gitu. Terus untuk yang kedua, untuk yang kurikulum ICD itu apa ya, Us? Mungkin belum banyak yang belum tahu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Tadi Pak, siapa anjing? Saya sebenarnya belum memperkenalkan diri. Nur Cahyadi, ayahnya Faiz, kelas 3A. Oke, Pak Nur Cahyadi, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk memang dari kelas 1 dan 2 ini sudah ada seragam adat nih yang ada untuk pakaian anak-anak untuk seragam adat. Untuk yang kaitannya kelas 3 sampai dengan kelas 6 sampai dengan saat ini jika memang belum ada kebijakan harus memakai itu, monggo bisa masih menggunakan seragam adat yang sudah ada. Misalkan kok kemarin sudah yang kelas 3 menikah kan ada seragaman yang satu kelas nih. Kok misalnya sudah kekecilan. Nah, monggo misal mau memang menggunakan yang biru seperti yang adik kelas 1 dan 2 bisa melakukan pemesanan di pihak kantor nih Bapak dan Ibu untuk biar menggunakan seragam adat tersebut. Kemarin juga sama ada yang sekarang kelas 4 begitu untuk seragam adatnya kemudian membeli yang seperti adik kelas 1 dan kelas 1 yang warna biru itu dan tidak mengapa begitu. Gitu Bapak. Semoga bisa menjawab. Kemudian tadi kaitannya yang ICD ya. Ini ekskul pilihan
Ustazah Ari, semoga barangkali ada yang kalau ada keliru mohon dikoreksi nih Ustazah Ari nggih. Kepanjangannya Islamic Creative Design. Kalau yang sudah berjalan itu adalah anak-anak dilatih, dibekali untuk bisa membuat paparan, kemudian flyer, kemudian video gitu nggih, menggunakan handphone ataupun laptop yang kemudian bisa digunakan maunya masing-masing. Ataupun ketika nanti membutuhkan Chromebook yang fasilitas Chromebook yang dari sekolah juga bisa dipergunakan. Jadi lebih kepada kreatif desainnya yang kita kaitkan dengan nilai-nilai Islami. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Jazakillahu khairan. Ya, Baik, untuk Ustazah. pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bunda Mahia Zahara. Nggih, Assalamualaikum. Kami silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ustazah, Mbak ya, tolong ya. Ada. Ustazah izin bertanya, ini terkait Mahya sebagai siswa pindahan. Bagaimana cara Ananda mengikuti dan mengejar target yang ada di sekolah? Ya, saya jawab nih Bunda nggih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk siswa pindahan, SOP-nya kami satu PJ yang bersangkutan akan melakukan tes kepada Ananda, kemampuan awalnya ada di mana. Dan tidak perlu khawatir ya, artinya kami sesuai kondisi anak masing-masing. Tidak ada kewajiban naik kelas harus sudah selesai sekian gitu. Jadi kami insya Allah disesuaikan dengan kondisi Ananda Mahya. Nanti Ananda tinggal meneruskan kondisi awalnya seperti apa, kami bantu untuk percepatan gitu. Alhamdulillah beberapa siswa pindahan dikarenakan langsung mengikuti ritme standar dari sekolah, capaiannya bisa bagus-bagus begitu. Semoga itu juga terjadi pada seluruh siswa pindahan yang lainnya. Terima kasih. Ustazah ingin bertanya, berarti seperti tes seperti itu ya, Ustazah ya? Ya, dites dulu. Begitu oleh PJ tahfidnya. Kalau yang kiroati akan dites oleh koordinator kiroati, gitu. Gitu. Masuk Nanti menjawab ada yang di chat mengenai jilidnya, apakah yang siswa kelas 1 itu melanjutkan atau kembali dari jilid 1. Kalau yang berasal dari TKIT Mutiara Hati, maka jilidnya melanjutkan hasil sertifikat kiroatinya. Jadi sudah ada diuji oleh Korcam, ada yang diturunkan halamannya, ada yang dinaikkan, ada yang tetap. Itu kita panduannya meneruskan dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Korcam. Kalau untuk yang dari selain TKIT Mutiara Hati, maka Ananda dites dulu oleh PJ Kiroati kami. Begitu ya. Apa Nusada kita izin ini ada yang bertanya yang tadi alhamdulillah sudah dijawab oleh Waka Kurikulum. Untuk pertanyaan yang belum dijawab yaitu dari Pak Imam terkait bullying. Apa yang guru lakukan jika ada anak yang terkena masalah bullying yang tidak diketahui oleh guru dan kemudian apa tindakan yang akan dilakukan guru itu belum terjawab. Iya, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Jika Bapak Ibu menemukan berbagai kasus tentang indikasi adanya bullying, silahkan laporkan kepada guru dan kepala sekolah terkait. Akan kami konfirmasi terlebih dahulu. Jadi kami melakukan konfirmasi dari berbagai sudut pandang pihak, begitu. Anak-anak juga kami berikan penempatan yang berbeda, artinya apa? Ketika wawancara kepada anak, konfirmasinya kami di tempat berbeda masing-masing. Dan setelah itu kami dudukkan bersama di antara anak-anak terlebih dahulu. Jadi agar yang diperoleh informasinya adalah objektif. Terkadang kita menemukan kasus-kasus anak merasa seperti ini kan, tetapi setelah dikoreksi ternyata ada penyebab lainnya dari anak yang melaporkan begitu. Jadi merasa terbuli tapi ternyata dirinya yang memulai membuli terlebih dahulu.
Tapi dalam hal bullying begini di lingkungan sekolah, mohon kita bersama-sama bisa membangun lingkungan yang positif. Semua wali murid dari rumah menyiapkan putra-putrinya agar menjadi anak didik yang baik selama di sekolah, berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik. Jadi adab-adab mohon seluruh orang tua bisa menanamkan ke putra-putrinya agar berangkat sekolah itu anak-anak siap untuk belajar. Jika ada hal-hal yang dari rumah belum terisi tangki cintanya, kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan nantinya jika memang ada anak yang butuh khusus, kami sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga psikologi dan biasanya kami akan rekomendasikan kepada orang tua untuk melakukan assessment. Assessment ini sangat penting sekali untuk mengetahui posisi peserta didik kondisinya seperti apa, agar kita selaku orang dewasa tidak melakukan treatment yang trial and error ya. Jadi treatment yang dilakukan berdasarkan rekomendasi ataupun arahan dari ahli ya, dalam hal ini yakni psikolog. Begitu Bapak Ibu, dan sekali lagi kita bersama-sama membangun pendidikan dari rumah. Ini yang utama, dari rumah terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang lainnya juga akan nyaman. Begitu. Ada 3 pertanyaan susulan. Di chat ya, saya jawab satu-satu. Baik, ada beberapa. Ini sudah ada link presensi nggak ya, Bunda bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Dari orang tua Akma dan Nasna, baju adat dipakai setiap hari Kamis seperti Ustadz dan Ustadzah. Ya, Ustadz Ustadzah hari Kamis pekan pertama pakai baju adat. Tapi pekan berikutnya kami pakai baju batik khas MH. Jadi memang berbeda antara baju adat dan juga batik khas STIT MH ya. Oke. Jadi nanti tiba-tiba sudah kekecilan. Kita ikuti kebijakan yang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mawon nggih, Bun. Semoga ada rezeki nanti kalau untuk yang kekecilan bisa pengadaan lagi gitu nggih. Ataupun nanti dihibahkan untuk adik kelasnya boleh gitu. Selanjutnya mengenai lomba akademik dan non-akademik. Sini tak kasih. Mohon maaf, suara yang masih bocor. Untuk lomba yang sifatnya kedinasan dan kami ada surat dari dinas, biasanya lomba berjenjang, itu biasanya sekolah melakukan screening di antara peserta didik yang kami anggap mampu mewakili sekolah begitu. Ketika nanti jumlahnya ada beberapa anak, biasanya kami melakukan seleksi internal ke anak-anak tersebut. Tapi kalau lomba yang dari luar, orang tua beberapa ada yang akan pembinaan secara mandiri, boleh. Tapi jika misalkan Ustazah anak saya mau mengikuti lomba ini, mohon ada dibantu bimbingan, monggo menghubungi Ustazah Ari agar dicarikan guru. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu, selama ini memang lomba itu kami bina sendiri oleh guru-guru kami, jadi kami jarang sekali bahkan tidak pernah memanggil dari luar begitu. Sehingga pembinaan yang kami lakukan semampu yang kami lakukan begitu. Apabila putra-putri Bapak Ibu mengikuti perlombaan di luar sekolah dan memperoleh kejuaraan, harap melaporkan kepada operator sekolah, terutama khususnya kelas 4 ke atas nih, agar bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Sang Juara yang dibutuhkan untuk pendaftaran sekolah negeri begitu. Insya Allah ada pembinaan khusus untuk siswa yang mengikuti kegiatan lomba apabila orang tua berkomunikasi. Kata kuncinya komunikasi mawon dengan pihak sekolah. Nanti kami sesuaikan. Untuk tabungan kurban tidak ada batasan minimal atau maksimalnya. Kami jadwalkan setiap hari Selasa, sepekan sekali begitu. Untuk telat dijemput
masih bisa menunggu di sekolah. Untuk jam kerja guru kami 14.45. Sehingga kami berharap putra-putri Bapak Ibu bisa dijemput tepat waktu. Begitu, ya. Jadi harapannya semuanya bisa dijemput tepat waktu. Apabila nanti telat menjemput, harap komunikasi kepada guru kelasnya, ya, baik wali kelas atau guru pendamping. Jika misalnya di sekolah masih ada aktivitas, misalnya beberapa guru ada yang mengisi ekskul, mendampingi ekskul, dan orang tua dengan sangat terpaksa menjemput terlambat karena suatu hal, silahkan dapat komunikasi dengan sekolah. Kalau ekstrakurikuler, kami biasanya sampai pukul 16.30. Jadi masih ada guru di kisaran jam tersebut, khusus di kampus 2. Kalau di kampus 1, maksimal 14.45 ya. Tempat duduk siswa bagaimana? Ini ada di kebijakan guru kelas masing-masing. Namun, saya sebagai kepala sekolah memberikan arahan kepada guru agar melakukan rolling tempat duduk biar merasakan bagaimana di depan, di tengah, dan di belakang. Dan mengenai tempat duduk siswa ini akan berkaitan juga mengenai jarak pandang mereka dalam membaca di papan tulis. Jadi dimohon dengan sangat, apabila ada ananda yang terindikasi mengalami gangguan penglihatan, yakni mohon maaf, sudah mulai rabun jauh, harap orang tua berkenan melakukan tes cek kesehatan mata ke fasilitas terdekat. Dan apabila ananda membutuhkan alat bantu, harap difasilitasi. Kenapa? Hal ini sangat mempengaruhi proses belajar mereka di sekolah. Ketika guru menulis atau menampilkan tampilan yang ada di layar proyektor maupun papan tulis, Ananda bisa mengikuti dengan baik. Tetapi apabila Ananda terindikasi adanya gangguan penglihatan, orang tua tidak memberikan fasilitas alat bantu, maka anak-anak akan kehilangan kemampuan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan kondusif. Jadi dimohon kita sama-sama cek kondisi anak kita di rumah, bisa tes manual dulu di rumah seperti apa, jika ternyata terindikasi dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ketika Ananda tidak masuk sekolah karena sakit, izinnya bisa melalui grup WA. Biasanya ada format khusus nih, agar tidak hanya Assalamualaikum Ustazah, izin tidak berangkat, tidak seperti itu, tapi Alhamdulillah wali murid sudah banyak yang izin dengan format yang lebih baku begitu. Nanti yang khusus kelas 1 bisa kami kirimkan contohnya ya, biar orang tua juga dalam menyampaikan komunikasi ke guru mengedepankan adab-adab yang tepat gitu. Asesmen psikolog dilakukan berapa bulan sekali? Untuk kelas 1 mulai tahun ajaran ini kami masukkan ke daftar ulang biayanya, sehingga khusus kelas 1 sudah include. Jadi pelaksananya kemarin waktu temu orang tua, anak-anaknya tes assessment. Kemarin disampaikan oleh Grahita Indonesia bahwasanya hasil psikolog itu bertahan ataupun bisa dijadikan acuan 1 tahun setelah tes, begitu. Nah, nanti di tahun berikutnya kami akan mengadakan lagi yang serentak. Nanti kakak kelas bisa ikut, ya, ataupun yang kelas 1, kelas 2-nya pengen tes lagi, diperbolehkan. Untuk anak-anak tertentu yang kami ada kejadian khusus, biasanya kami sounding kepada orang tua agar berkenan melakukan asesmen psikolog. Kami tidak hanya dengan Grahita Indonesia, kami juga dengan lembaga layanan psikolog klinis dengan Cahaya Hati, dengan Ibu Ririn yang ada di Tembalang. Kami melakukan pendekatan ke orang tua agar berkenan melakukan asesmen psikolog. Ini sangat penting karena keterbatasan kami sebagai guru dan juga keterbatasan orang tua dalam hal kemampuan di bidang tersebut. Jadi, asesmen psikolog itu bukan berarti Ananda itu bermasalah. Jadi tidak seperti itu, ya. Untuk semuanya agar kita tahu kondisi anak kita menurut ahli itu seperti apa. Nggih, begitu nggih Bapak Ibu. Nanti jika diperlukan, misalkan butuh di bulan
apa panjenengan ingin mengetes anak panjenengan di bulan Agustus, silahkan hubungi Ustadzah Nindi begitu. Misalkan ingin terdekat. Jadi kalau misalnya ada beberapa wali murid lain juga yang mendaftar, maka kami undang. Kami undang konsultannya untuk hadir ke sekolah. Jadi tidak satu-satu, tapi kolektif bersama mengenai efektivitas waktu dan juga jaraknya begitu. Monggo ada pertanyaan lain bisa disampaikan di chat nih Bapak Ibu. Ini ada dari chat WA Ustazah dari Bunda Putri. Maaf Ustazah izin tanya untuk pakaian adat kelas 4 belum memakai pakaian adat yang dari SDIT Mutiara Hati, kemudian apakah diperbolehkan untuk membeli atau memakai pakaian adat yang kesepakatan kelas? Oh, nggih, terima kasih. Untuk pakaian adat kelas 3 hingga kelas 6 masih dibebaskan. Tidak harus menggunakan yang tadi sudah ditampilkan oleh kesiswaan. Apabila ingin melakukan pemesanan, bisa menghubungi Ustadzah Naila untuk tahun ajaran ini. Ya. Nanti bisa menghubungi beliau agar didata terlebih dahulu dan dihubungkan ke konveksi. Untuk ini di chat Zoom ada pertanyaan pemesanan catering dengan Ustadzah Zulfa. Insya Allah nanti akan kami bagikan link untuk pendaftaran layanan khusus nih Bapak Ibu. Insya Allah setelah Zoom ini akan kami bagikan link untuk pendaftaran layanan khusus. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar di link tersebut. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Monggo sebelum ditutup karena sudah pukul 9.35 saatnya Bapak Ibu untuk mengambil buku. Pengambilan buku bisa besok. Nuwun sewu Bapak Ibu, besok guru-guru ada tim building di luar kota. Mohon doanya agar selamat sampai tujuan dan kembali lagi. Jadi pengambilan bisa saat hari Senin. Karena pekan pertama kita satu pekan itu Senin sampai Jumat masih masa HPMS dan MPLS. Belum ada pelajaran pada biasanya. Tetapi tetap ada jam Quran, insya Allah gitu. Untuk biaya asesmen berapa nggih? Saat ini Rp200.000 Bapak Ibu untuk biaya asesmennya. Karena kami khusus untuk di Grahita Indonesia nggih. Kalau di Cahaya Hati bisa sampai nuwun sewu 700.000 ke atas. Itu beberapa wali murid kami kemarin sudah ya asesmen di Grahita, asesmen juga di Cahaya Hati begitu. Nah, kalau di Grahitan jenengan tidak lewat sekolah sama 700.000-an begitu. Jadi karena yang di Grahita Indonesia ini alhamdulillah di MOU dari lembaga tersebut memberikan keringanan gitu. Materi insya Allah nanti akan dibagikan ke grup kelas. Nggih. Monggo, ada yang ingin dikomunikasikan? Lagi, mumpung kami sedang ini ya. Terus ini online. ada Ya. pertanyaan di forum Q&A dari Ya. Alifa Zia 1B. Tentang makanan bekal sekolah. Apakah boleh bawa bekal sendiri nasi maupun snack atau diwajib harus pesan dari sekolah gitu? Oke. Untuk saat ini sampai saat ini kita masih memperbolehkan ayah bunda membawa bekal dari rumah itu malah lebih bagus. Jadi layanan catering, snack dan makan siang kami berikan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan tersebut. Tapi kalau membawa dari rumah, masakan ayah bunda sendiri, Masya Allah itu tidak mengapa. Nggih. Untuk saat ini belum ada kewajiban. Pengambilan buku maksimal jam berapa? Hari ini maksimal jam 11 nggak ya Bunda? Ba'da duhur insya Allah kami ada undangan dari Ustadzah Leha untuk selamatan di rumah beliau begitu. Nggih. Jadi jam 11. Bisa cukup 2 kali seminggu, Us. Ini, layanan cateringnya bisa cukup 2 kali seminggu. Oh, berarti request hari-hari tertentu nggak ya, Bunda nggih? Ya, nanti kami komunikasikan dengan PJ layanan khusus dulu dan pihak catering nggih. Semoga nanti terfasilitasi. Jika nanti diperbolehkan ini dengan Bu Nur Hairifatul Laili kelas berapa nggih, Bunda? Anandanya kelas pinten nggih? Kelas tunggal. Nanti bisa ngontak Ustadzah kelas 1 dan 4 nggih. Nanti bisa ngontak Ustadzah Zulfa nggih ya, agar kami
lakukan komunikasi dengan pihak cateringnya karena terkait pendataan juga. Monggo Bapak Ibu boleh. Anak belum lancar baca, di sekolah ada tambahan kelas. Ya, terima kasih Pak Imam. Jadi kemarin waktu raker kami juga membahas hal tersebut. Anak-anak yang belum bisa baca secara ini kondisi khusus ya, karena rata-rata alhamdulillah tuntas ya, untuk satu kelas banyak yang tuntas. Yang belum bisa baca, kemarin saya rekomendasikan kepada kurikulum agar dibuat semacam komunitas untuk anak-anak yang belum. Jadi biar saling menyemangati. Karena kalau di kelasnya mungkin dia minder. Teman saya sudah bisa semua. Nah, ini yang belum nanti kami data jadikan satu. Kalau berikutnya jadwalnya kami sesuaikan dengan guru yang bisa mengisi. Jadi tidak hanya wali kelasnya saja yang bertanggung jawab, tapi semua guru yang berkaitan yang kami libatkan dalam komunitas itu untuk mengentaskan buta huruf ya anak-anak bisa biar lancar. Namun hal lainnya juga yakni kita perlu cari tahu juga kenapa anak ini belum lancar membaca walaupun sudah diberi stimulus. Jadi perlu juga ya mungkin akan gali lewat assessment bisa jadi Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak alasan kenapa mungkin secara kasuistis anak-anak belum mampu membaca gitu ketika teman-teman sekelasnya sudah lancar semuanya. Insya Allah nanti kami fasilitasi di tahun ajaran ini, nggih. Pindahan dari sekolah negeri, asesmen khusus, hafalan dan mengaji. Oh, nggih, ada asesmen khusus. Tadi asesmen awalnya ada, nggih, Bun. Asesmen awal, pembelajarannya kami sediakan dari koordinator. Nanti insya Allah dari koordinator itu akan melakukan analisis ini untuk putra-putri itu bagaimana ke depannya. Itu insya Allah nanti kami dampingi juga. Jadi kalau untuk anak-anak dari negeri ada kemampuan bagus, ada potensi yang bagus, kami drap begitu. Mohon info seragam batik kotak ungu. Oh, nggih, Ustadzah Naila nggih dengan Ustadzah Naila. Nanti kontaknya ada di materi slide materi yang tadi nanti kami bagikan begitu. Seragam kotak ungu. Nggih. Insya Allah di sekolah kami punya stok beberapa ya Bunda, bisa langsung ke sekolah. Tapi kalau ternyata ukuran Ananda kurang pas, nanti bisa pesan terlebih dahulu. Begitu. Tapi kalau dengan stok yang ada, Ananda cukup ukurannya bisa langsung beli ke sekolah. Oh, nggih. Untuk TK yang dari Muha, tahfidz Qurannya diulang dari awal atau dilanjutkan, nggih? Terima kasih jawab. Pertanyaannya, insya Allah di awal ya di awal masuk kami tetap akan mulai dari awal, hanya saja tujuannya untuk murojaah. Jadi kalau misalkan Ananda setelah liburan masih bagus kondisinya, maka itu akan cepat, murojaahnya akan cepat. Begitu. Tetap kami akan ulangi lagi murojaahnya dari awal untuk merefresh hafalannya anak-anak. Begitu. Jadi kalau misalnya Nanda nanti cepat pas awal, nanti ke depannya melanjutkan langsung. Jadi tetap kami dari awal hanya saja cepat nggih pun enggak yang satu hari satu surah enggak. Bisa misalnya dalam satu hari sekian surah dibacakan, distorkan anak begitu. Contohnya misalkan yang kemarin sudah juz 30 juz 30 ya anak-anak yang sudah juz 30, maka ya anak-anak kita ini berikan waktu khusus untuk setoran dulu itu, khusus di luar jam pelajaran kepada guru Quran yang ditunjuk begitu agar ketika masuk bisa langsung meneruskan. Sudah ikut Quran Plus? Oh, nggih. Bagi kelas 1 dan 2 kemarin ikut Quran Plus, kelas 3 sudah tidak ada referensi tempat mengaji. Kami sarankan untuk tempat mengaji di TPQ yang menggunakan Qiroati. Kalau di Kalisegoro itu ada TPQ Al-Fatah, nggih, yang dikelola oleh wali murid kami juga, Bu Nuri nggih, dari 3B. Kemudian ada TPQ Al-Bayan yang di Kalisegoro oleh Ustadzah Falah. Ada juga di TPQ Al-Baroroh yang dikelola oleh Ustadzah Eka, guru kami di Patemon letaknya. Di Watusari juga ada TPQ yang menggunakan Qiroati. Di masjid nih biasanya Ustadz Jamhari, ada juga Ustadz Arif ya, Ustadzah Saadah. Di Sekaran ada yang di Masjid Nurul Huda gitu. Jadi
Kami sarankan untuk yang menggunakan kiroati agar selaras dengan sekolahan, tidak menggunakan metode yang lainnya, gitu. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Ini sudah pukul 9.43, Bapak Ibu yang mau melakukan perjalanan ke sekolah ambil buku sudah diperbolehkan sesuai undangan, tidak apa-apa, karena ini sudah sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan juga Ustadzah Gita serta Wakakurikulum serta kesiswaan lainnya atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para Ayah Bunda. Apabila ada pertanyaan lainnya, Ayah Bunda dapat bertanya di grup kelas masing-masing nanti, yang insya Allah akan kami jawab di grup tersebut. Bagi Ayah Bunda yang belum melakukan presensi, kami persilahkan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Baik Ayah Bunda, serta para hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mustafa Ulinuha SSI. Kepada yang bertugas kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, Ustadz, Ustadzah, mari sejenak kita bersama-sama menundukkan pandangan, mengangkat kedua tangan kita sambil seraya dengan perasaan khusyuk dan tunduk sebagaimana yang telah Allah firmankan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kalian dengan perasaan tunduk dan patuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahlullah wa khasatuh. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahlullah wa khasatuh. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doanya. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pengambilan foto kepada Ayah Bunda dan para Ustadz Ustadzah. Kami silakan untuk mengaktifkan kameranya. Kami silakan kepada Ustadz Sultan untuk memimpin pengambilan gambar. Geser lah. Baik, Ayah Bunda, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya untuk saya ambil gambar. Baik, nanti saya akan ambil gambar 6 halaman deh. Baik, sudah ya, 1, 2, 3, kemudian halaman kedua, 1,
1, 2, 3. Baik, halaman ketiga. 1, 2, 3. Di halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, guys. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Selanjutnya kami kembalikan kepada Saudara Asmia. Silakan. Baik, selanjutnya izin untuk menginfokan Ayah Bunda akan ada info susulan dari Ustadzah Hesti selaku Wakakurikulum. Kepada Ustadzah Hesti kami persilahkan. Baik Ayah Bunda, mohon izin untuk share screen sebentar. Ada hal yang kaitannya dengan kakak-kakak kelas 5 dan 6 J. Ini untuk kaitannya kakak-kakak kelas 5 dan 6 ada penilaiannya untuk evaluasi. Untuk kelas 5 terdekat nanti ada asesmen nasional ya, Bapak Ibu. Di akhir September sampai dengan Oktober, jadi mohon bantuannya. Untuk kelas 6 ada TKA, tes kompetensi akademik di ini 2026 ya, mohon maaf. 2026. Kemudian yang sumatif akhir jenjang di 20 sampai 30 April. Sedangkan yang tahfidz jadi selama 1 semester di Bapak Ibu. Untuk yang penentafidz di kelas 6. Kemudian yang qiraati kita rencanakan di April 2026. Oleh karena itu mohon bantuannya terutama untuk Bapak Ibu wali murid di kelas 5 dan. Terima kasih Ustazah Afnia atas kesempatan. Baik, sama-sama Ustadzah Hesti. Baik Ayah Bunda, Ustadz Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, telah sampailah kita kepada penghujung acara hari ini. Marilah kita tutup bersama acara hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda, Ustazah yang telah meluangkan waktu untuk Zoom hari ini. Kami dari SDIT Mutiara Hati, saya sendiri juga selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kurangnya dalam ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Ayah Bunda untuk meninggalkan atau live Zoom. Jasakillah Ustazah Ahnia, izin live ya. Ya Ustazah.